Melanjutkan pembahasan tadi tentang bagaimana sih membuat kelas yang baru di code.org. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa ini adalah tampilan muka dari code.org. Website ini bisa digunakan dan oleh siapapun yang berperan sebagai student ataupun sebagai teacher. Nah, kalau di video sebelumnya kita melihat atau kita mencoba untuk menjadi student atau user biasa, kali ini kita akan mencoba menjadi seorang teacher yang mengampu beberapa kelas untuk bisa dikelola di dalam satu website ini. Nah, kalau tadi kita masuk ke code.org, tapi kalau untuk teacher kita masuk ke educate. Jadi code.org/educate. Nah, sama dengan yang tadi, tapi untuk educate kita bisa diarahkan pada pilihan menjadi seorang teacher. Ada professional learning community di sini, jadi ada beberapa supportive programnya. Kemudian ada pilihan dari course tetap, tapi di sini sudah ada pemilihan berdasarkan grade-nya. Dan fitur yang lainnya hampir sama dengan yang tadi. Yang membedakan adalah oke, saya harus login dulu sebagai teacher. Sama halnya dengan tadi, kalau untuk teacher kita menggunakan akun yang bisa yang sama, tapi kalau saya yang berbeda. Saya menggunakan akun yang berbeda. Ini adalah gambarannya, jadi saya sudah membuat beberapa section classroom untuk kelas yang saya ampuh, khususnya ini kebetulan kelas 9 yang mencoba. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa saya memiliki kelas-kelas yang saya ampuh, ada 5 kelas untuk kelas 9. Setiap kelas saya buat sectionnya tersendiri. Jadi nanti siswa diberikan kodenya ini, login info ini, kemudian mereka akan memasukkannya ke dalam isian untuk kode kelas. Gimana caranya kita supaya bisa membuat sebuah kelas di code.org ini? Di bagian bawah kita akan dihadapkan pada satu isian berupa join section bagi siswa yang memang sudah memiliki code. Jadi nanti kita sudah membuat kelas, maka di sini akan bisa diisikan dengan section code-nya masing-masing. Nah, kalau kita akan membuat kelas bagaimana? Di sini ada classroom section. Classroom section digunakan untuk membuat kelas yang baru. Jadi misalnya kita akan coba create class. Di sini diminta untuk memasukkan pilihan mau picture login itu untuk 4 sampai 8 tahun, 9 sampai 12 word login atau personal login. Kalau saya memilih yang word. Oke. Ini adalah kelasnya. Jadi kalau misalnya saya coba kelas membuat kelas baru, namanya kelas 8 saja mungkin ya, 8A misalnya. Kemudian grades-nya adalah grade 8, kemudian course-nya apa. Nah, sebelum menentukan course-nya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu melihat jenis-jenis atau isi dari course-nya itu sendiri. Jadi misalnya mau bagian computer science discoveries, berarti itu kan untuk usia lanjutan ya. Atau course yang tadi kita sudah lihat, course A sampai course F, atau misalnya hour of code, ini adalah kode-kode yang bisa dikerjakan dalam waktu 1 jaman. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih isinya apa, baru tentukan course apa yang akan kita sampaikan pada siswa. Kalau tadi saya bilang saya adalah di course C karena untuk A dan B grade usianya terlalu jauh ya, karena terlalu dini. Nah, untuk version awalnya saya memilih version 2017. Kenapa? Karena di sini sudah ada dukungan 27 bahasa. Jadi bagi siswa yang memang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang belum baik, alangkah enaknya sih kalau mereka bisa mengalih bahasakan pada bahasa yang mereka pahami. Jadi saya memilih 2017. Tapi kalaupun misalnya hanya bahasa Inggris dan kira-kira siswanya paham, ya recommended-nya untuk 2020. Seperti itu. Kemudian yes. Maka di sini saya sudah memiliki kelas baru yang nantinya bisa dimasuki oleh siswa. Kita tinggal menyertakan atau memberikan kode ini kepada siswa
untuk join ke kelas yang kita ampu. Nah, kalau sudah join, nanti kita bisa melihat progres dari pekerjaan siswanya. Jadi misalnya saya contoh ya, misalnya saya ingin melihat ini informatika untuk kelas 9, saya kelas 9A, kita coba lihat ada 22 orang yang join. Nah, di sini ada namanya, identitasnya, kita akan lihat progresnya nih. Kita kelihatan bahwa di sini hampir rata-rata siswa yang sudah mengerjakan itu sudah seluruhnya, tapi ada juga yang masih bolong seperti ini. Nah, kita bisa melihat progresnya seperti apa, atau misalnya ada yang loncat seperti ini, ya. Jadi progresnya cukup lengkap menurut saya, sampai kita juga bisa melihat hasil pekerjaan yang sudah mereka kerjakan. Misalnya saya coba secara random pilih salah satu anak. Nah, ini kelihatan lebih lengkapnya. Ada di lesson 13 ada level 4 dan level 10 yang terloncati. Kita akan coba cek hasil dari pekerjaan dia. Misalnya saya random ya. Di bagian lesson kelima. Nah, ini adalah hasil dari pekerjaan anak tersebut. Jadi ketika kita cek, oh ternyata kode yang dia buat seperti ini. Karena kan setiap siswa bisa jadi membuat dengan kode yang berbeda-beda. Kemudian kita juga bisa tes hasil pekerjaan mereka. Nah, seperti itu. Jadi kita juga bisa kemudian bisa pindah pindah siswa untuk ngecek tuh kan. Saya bilang berbeda kan ya. Jadi setiap siswa punya kemampuan menangkap materi yang berbeda-beda dan eksekusinya pun bisa jadi beda-beda. Tapi nggak masalah selama memang target dari tujuan pembelajaran bisa dicapai. Ini sangat jauh berbeda dengan yang sebelumnya ya. Nah, seperti itu. Di sini juga kita bisa melihat view page S-nya sebagai apa. Apakah kita sebagai student, berarti sebagai anak yang kita pilih, atau kita cukup sebagai teacher saat ini, gitu ya, seperti itu. Jika Bapak Ibu integrasikan pembelajaran ini dengan LMS dari Google Classroom, ini jauh lebih enak karena sudah bisa mengakomodir khususnya di bagian penilaian. Ya, jadi di sini akan ada tanda assign sebagai tanda bahwa tugas ini memang sudah diberikan kepada siswa, seperti itu. Jadi kita bisa mengecek hasilnya. Bagaimana dengan penilaian? Penilaian bisa dilihat jika memang siswa telah menyelesaikan semua pembelajaran. Nanti di akhir saya bisa tunjukkan sebentar ya. Nanti di akhir siswa akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bahwa mereka telah lulus, gini ya. Oke, sebentar. Maaf, ini sebagai student. Nah, kan kalau sudah selesai ya, nanti akan muncul nama siswa tersebut sebagai tanda bahwa mereka telah menyelesaikan seluruh kurs C pada kesempatan ini, seluruh kurs yang mereka ikuti. Jadi menurut saya ini cukup menarik, bagi mereka juga cukup challenging dan ya menyenangkan lah dibandingkan dengan hanya mempelajari teori-teori tanpa bisa dipraktekkan. Begitu saja, mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.